Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Sahabat-sahabat sekalian, akhirnya Pak Jokowi membantah ataupun merespon omon-omon ataupun fitnah yang dilontarkan oleh kader-kader Partai Banteng, khususnya Deddy Sitorus yang kemarin mengatakan bahwa beberapa bulan lalu Pak Jokowi pernah mengutus salah satu orang untuk kemudian menemui Partai Banteng untuk meminta agar Hasto dipecat dan mempertahankan Pak Jokowi sebagai kader Partai Banteng. Fitnah keji ini yang kemudian membuat ataupun menimbulkan reaksi keras dari seorang Joko Widodo. Bahkan Pak Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa dihina saya diam, dicaci maki saya diam, dihujat saya diam, tapi diam itu ada batasnya. Nah, saya kira ini akan menjadi peringatan keras bagi seorang Deddy Sitorus ataupun Partai Banteng bahwa akan ada pembalasan ataupun perlawanan dari seorang Joko Widodo, maka kalian harus berhati-hati. Jadi tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik, oleh kesewenang-wenangan. Sebut dong. Karena seharusnya kalau memang KPK ingin jadi lembaga yang sebenar-benarnya ingin menegakkan hukum, maka sungguh banyak persoalan-persoalan yang bisa dipecahkan oleh KPK. Apa kemarin dari PDI Momen kalau ada utusan yang mendatangi Ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa itu loh biar Ya, jelas. seharusnya disebutkan siapa. Ya apa? Anunya apa? Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah Saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya. Tapi ada batasnya. Itu yang harus saya garis bawahi, bahwa sabar itu ada batasnya. Ya. Udah. Tadi. Siapakah yang dimaksud Deddy Sitorus dengan utusan yang datang ke PDIP dan meminta dua hal, yaitu agar Hasto Kristianto segera mundur dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP dan fokus pada urusan untuk melakukan pembelaan hukum yang dilakukan dirinya dengan tim kuasa hukumnya, dan meminta agar Jokowi tidak dipecat dari keanggotaannya dalam tubuh PDIP. Saya punya dua analisis. Yang pertama, utusan itu adalah orang-orang dalam tubuh PDIP sendiri yang dikenal sebagai faksi Puan Maharani, yang memang selama ini memiliki pendekatan politik yang jauh lebih cair dan ingin merapat pada pemerintahan Prabowo Subianto dan sebelumnya pada pemerintahan Joko Widodo. Mereka punya target bahwa dengan mendekat pada pemerintahan siapapun, dulu Jokowi dan sekarang Prabowo Subianto, maka PDIP tetap akan menjadi pelaku dalam gerak pembangunan yang terjadi di tanah air kita. Namun ada juga jawaban yang kedua, bahwa utusan yang dimaksud oleh Deddy Sitorus ini adalah orang-orang
yang memang punya kedekatan dengan Jokowi, dan orang ini juga sekaligus punya modal sosial dekat dengan PDIP. Orang ini adalah orang yang menyayangkan kalau Kalau bukan dari Jokowi kubu misalnya Pak Puan adalah Maharani, orang yang kemudian berarti ada orang diperlakukan dekat. secara tidak Tapi terhormat cobalah, dan Deddy keluar Sitorus dari ini PDIP. disebutkan siapa Karena orang yang Jokowi diutus Pak harus Jokowi. dianggap Karena sebagai kalau salah dengan satu begini faktor kan penting sama saja apabila menyebar PDIP fitnah, ingin menyebar hoax. beruntung dan sukses dalam perjalanan politiknya ke depan menjelang Kongres PDIP pada pertengahan tahun ini, dan harapannya agar PDIP sukses menjelang dan persiapan-persiapan menuju pada kontestasi pemilihan umum pada 2029 mendatang. Inilah dua catatan saya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Deddy Sitorus ini membuka dan mengangkat kembali isu yang penting sekali, bahwa kekuatan politik Indonesia ke depan itu dipastikan adalah ada pada partai-partai politik yang sehat, dan salah satu tanda dari sehatnya partai politik itu adalah semua proses politik yang ada di dalam sebuah partai politik itu memang politik yang dibangun dalam ketaatan pada hukum yang berlaku, tetapi sekaligus juga apa yang dianggap sebagai tanda sehatnya partai politik. Tidak ada anggota yang secara serampangan dipecat begitu saja lalu dianggap sebagai aktor bermasalah. Mengapa? Karena untuk mencapai level seorang pemimpin yang adalah presiden, maka kita menaruh hormat pada Megawati, kita juga menaruh hormat pada Jokowi yang adalah putra dan putri terbaik PDIP, dan karena itu PDIP harus melihat bahwa Jokowi tetap adalah bagian dari PDIP dan modal sosial PDIP untuk sukses ke depan sebagai partai yang sehat dan partai yang akan sukses dalam konstelasi politik tanah air hari ini dan ke depan. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Udah. Ini manusia ini sama aja ya kelompoknya ya. Tukang framing semua. Kalau memang tanggal 9 Desember ada utusan yang datang dan memiliki kapasitas yang luar biasa, kenapa enggak disebutin aja namanya, woi. Mirip lo kayak Hasto, 11-12 semua. Bisanya framing, bisanya hoax, menggiring. Bertambah Ya. lagi dong produser Cuma hoax, untungnya masyarakat selain udah banyak Hasto yang nggak dan percaya. Tommy. Ya. Mirip sama Hasto. Hasto bilang, saya akan membuka dokumen ya yang disimpan di Rusia. Sama. Mana? Sampai sekarang kita tunggu-tunggu nggak keluar-keluar tuh beritanya. Malah Pak Prabowo, ya kan, pelan-pelan ngebongkar-bongkarin tuh kasus-kasus besar. Riza Khalid aja dilawan. Mana? Jadi pantas kita sebut kalian tuh tim framing, ya, tim hoax, ya kan. Makanya itu, aduh, ini saya yakin secara pribadi ya, di dalam tubuh PDIP sendiri banyak yang nggak setuju sama orang-orang model-model dia ini, Deddy Sitorus, Hasto, yang memang justru memecah, yang justru menghancurkan PDIP dari dalam. Ya, Adian juga ikut-ikutan, malu-maluin lu 98 kayak gitu, senior gua. Ya ampun. Hari ini Jokowi mengeluarkan pernyataan politik yang sangat keras, yang memperlihatkan bahwa ia sudah resah dan gelisah dengan serangan-serangan politik dan ideologis yang diarahkan kepadanya dan keluarganya, dengan target menghancurkan harkat dan martabat karir politik Jokowi dan keluarganya. Pernyataan seorang Jokowi ini harus ditempatkan sebagai alarm keseriusan Jokowi mengubah pendekatan politiknya yang selama ini
cenderung diam dan defensif, dan kemudian ia nampaknya ingin menampilkan sebuah strategi politik yang lebih ofensif dan terbuka terhadap lawan-lawan politik Jokowi. Ia mengatakan, selama ini saya diam, selama ini saya tidak bereaksi, tetapi semuanya itu ada batasnya. Pernyataan tentang batas yang dimaksud oleh Jokowi ini adalah perubahan strategi politik Jokowi yang lebih ofensif. Tetapi jangan dibayangkan bahwa ofensif yang dipahami Jokowi itu berarti melakukan pembalasan dan serangan terhadap lawan-lawan politik secara serampangan dan sembarangan. Tetapi Jokowi menyiapkan sebuah strategi politik yang lebih ofensif, tetapi tetap dibangun dalam koridor sikap yang kritis, yaitu membela diri dan kepentingan Jokowi dan keluarganya. Apa yang dimaksud sebagai strategi ofensif ini memberikan pesan kepada kita bahwa Jokowi tidak bisa dipermainkan lagi. Ia menyiapkan strategi yang harus dibaca oleh lawan-lawan politik Jokowi dengan strategi yang harus sadar bahwa Jokowi adalah aktor politik yang penting dan karena itu tidak bisa diperdaya dengan berbagai macam serangan untuk menarget Jokowi demi menghancurkan harkat dan martabat serta karir politiknya. Jokowi tetap membangun sikap ofensifnya dengan mengedepankan kesantunan berpolitik, politik persahabatan, dan politik untuk kebaikan bagi Indonesia hari ini ke depan yang lebih baik. Apa kesamaan Bung Hasto Kristianto dengan Bung Ahok? Apa kesamaan Hasto dengan Ahok? Satu, sama-sama kader partai nganu. Dua, sama-sama sedang berhadapan dengan masalah korupsi. Tiga, sama-sama suka ngomong dan berapi-api. Empat, sama-sama merasa punya barang bukti yang bisa membongkar kasus tertentu. Lima, belum sama. Yang satu sudah jadi tersangka, yang dua masih saksi. Dan semoga tetap menjadi saksi. Semoga ya, jangan sampai jadi sama-sama jadi tersangka. Oke. Oke, Bung Hasto, Bung Ahok, sehat selalu. Apa yang kemudian diungkapkan oleh Deddy Sitorus itu masih tergolong sebagai berita hoax ataupun fitnah. Karena ketika misalnya memang ada utusan Pak Jokowi untuk menemui Deddy Sitorus dan kader-kader Partai Banteng, seharusnya disebutkan saja siapa orangnya yang kemudian menemui Deddy Sitorus dan meminta agar Hasto disuruh mundur saja sebagai sekjen dan tetap mempertahankan Pak Jokowi. Dan sangat jelas apa yang kemudian menjadi respon dari Bapak Joko Widodo. Beliau dengan marahnya, batas kesabaran sudah habis oleh ujian-ujian kalian. Sehingga Pak Jokowi mengatakan, dicaci saya diam, dijelek-jelekkan saya diam, dimaki saya diam. Tapi itu ada batasnya. Jadi itu yang perlu menjadi pertimbangan kalian, khususnya kader-kader Partai Banteng. Karena ketika Pak Jokowi melakukan perlawanan, maka satu persatu kalian pasti akan rungkat. Karena kita tahu bahwa Pak Jokowi memegang kartu as dari kesalahan-kesalahan yang pernah kalian lakukan. Jadi omon-omon kalian ini tidak ada bedanya dengan seorang Hasto. Jadi saya mengatakan bahwa ternyata produsen hoax di PDIP ini bertambah setelah Hasto Kristianto, muncul Koni Rahakundini Bakri, dan sekarang ada Bung Deddy Sitorus. Jadi saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian, tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.